Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mencoba menjawab kuis kedua untuk mata kuliah keamanan jaringan. Jadi di sini ada sebuah topologi, itu user, terus dia login menggunakan proxy dengan skema digest authentication. Terus setelah login baru bisa mengakses web internetnya. Jadi di sini ada skenario-nya. Yang pertama, user login ke proxy dengan menggunakan autentikasi skema digest. Yang kedua, user dan password simpan di database, bisa MariaDB atau MySQL. Yang ketiga, jika user gagal terautentikasi setelah 3 kali percobaan login, maka selanjutnya user akan diblokir oleh firewall. Nah, jadi di sini ada 3 soal yang harus diselesaikan. Jadi langsung saja kita ke soal pertama. Untuk menjawab soal nomor 1, di sini kita harus menginstal Apache dan Squid-nya. Setelah diinstal, kita harus mengenablekan digest skemanya. Nah, ini perintahnya auto end mode out digest. Karena saya sudah menjalankan perintah ini, jadi mode out digest sudah di-enablekan. Setelah di-enablekan, restart Apache-nya. Oke, setelah di restart, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi digest skemanya. Jadi untuk konfigurasi digest skemanya ada di squid/squid.config. Ya. Nah, di sini banyak sekali petunjuknya, jadi bisa dihilangkan aja komennya kalau udah paham. Jadi di sini kita cari kata-kata insert. Nah, di sini ada insert your own rules. Nah, jadi untuk mengkonfigurasi digest, tambahkan perintah ini semuanya. Jadi dia akan melihat username password di file var www.html coba2 memfile.txt. Nah, jadi selanjutnya di sini juga ada log format squid. Nah, di sini untuk mengubah format log jika mengalami kegagalan di squid-nya, jadi dia akan mengubah formatnya. Setelah dikonfigurasi seperti ini, lalu simpan dan restart squid-nya. Setelah di restart, kita akan mencoba menambah user di file.txt tadi. Letaknya ada di var www.html/coba2. Nah, ini ada username-nya Krishna, outname-nya pen, terus password yang telah dienkripsi. Nah, jadi untuk password yang dienkripsi ini menggunakan MD5. Yang di MD5 kan yaitu username-nya, outname, dan password yang belum dienkripsi. Sehingga misalkan passwordnya sama, tetapi username-nya berbeda, itu hasil enkripsinya akan berbeda. Seperti ini passwordnya sama, tetapi username-nya berbeda. Nah, jadi kita akan menambahkan username baru. Gunakan htdigest. Nah, jadi untuk menambahkan user baru apabila usernya belum ada, gunakan -c create. Tapi kalau sudah ada, nggak usah pakai -c, langsung saja ke filenya 2/newfile.txt, terus outname-nya pen, terus username-nya.
dan disuruh memasukkan passwordnya. Di sini saya masukkan 12 passwordnya supaya sama. Nah, sudah berhasil. Terus kita lihat. Nah, ini udah masuk. Padahal passwordnya sama, tetapi hasil enkripsinya berbeda. Karena yang dienkripsi itu username, outname, dan password. Nah, jadi untuk membuat username sudah selesai. Jadi kita akan mengkonfigurasi di klien untuk bisa terhubung ke proxy server ini. Ini komputer klien, kita akan konfigurasi di web browsernya. Jadi kita akan setting proxy-nya dulu. Nah, di sini klik manual proxy configuration. Nah, di sini harus diisi dengan IP servernya. Oh ya, di sini IP servernya 134. Jangan lupa dicek dulu. Nah, 186.134. Oke. Setelah itu portnya 3128, port switch-nya. Terus jangan lupa centang also use this proxy for FTP and HTTPS. Setelah selesai, klik OK. Nah, setelah itu kita coba buka new tab baru dan mengakses Facebook. Nah, di sini harus login proxy dulu agar bisa mengakses Facebook. Coba kita cancel. Nah, di sini di refuse koneksinya. Jadi kita harus login dulu. Bentar, agak lama loadingnya. Nah, ini kita masukkan username yang telah kita buat tadi, Jaya, terus passwordnya 12. Nah, udah. Nah, jadi dia bisa ngakses internet webnya. Nah, ini untuk menjawab soal nomor 1. Ya, lanjut menjawab soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 membaca data username dan passwordnya itu melalui database. Nah, jadi di sini kan masih manual untuk memasukkan username passwordnya. Jadi kita akan membuat otomatis apabila database-nya terupdate. Jadi yang harus kita install itu adalah MySQL. Memakai MySQL untuk database-nya. Karena saya sudah menginstal, langsung saja di sini kita harus membuat database-nya dulu. Buat database-nya, saya ingin membuat database-nya dengan nama Squid. Terus kita akan buat tabelnya. Tabelnya itu sudah saya buat dengan nama Digas, yang isi field-fieldnya adalah ID, auth-environment, terus username, terus ada outname dan password yang dienkripsi. Nah, ini untuk tabel database-nya. Terus bagaimana sih caranya kita melakukan membaca username dan password di database ini? Jadi di sini saya menggunakan PHP 3. Jadi kalian harus menginstal PHP. Nah, di sini saya sudah membuat PHP-nya. PHP diisinya itu adalah ini untuk koneksi database. Nah, di sini ada query select Digas. Jadi dia akan menseleksi data dari tabel Digas. Terus data itu dimasukkan ke
newfile.txt. Nah, jadi setiap barisnya itu diisi dengan username, terus outname-nya, terus passwordnya. Sesuaikan dengan format digest-nya. Jadi menggunakan perulangan while, jadi diisi tiap baris-barisnya. Jika sudah selesai, ditutup close my file. Jadi dia akan menimpa new file baru yang tadi jika PHP ini dijalankan. Nah, ini sebenarnya untuk logikanya, jika terjadi insert, update, dan delete pada tabel digest, kita harus melakukan penimpaan file pada newfile.txt. Nah, ini logikanya. Jadi di sini saya tidak membuat insert, update, dan delete-nya karena tidak ada di soal. Jadi saya mengakalinya dengan perulangan script. Nah, sini saya close dulu. Nah, di sini ada scriptnya. Scriptnya isinya cuma ini aja untuk menjalankan ok.php. Nah, jadi agar dia dijalankan terus, kita menggunakan perintah wedge. Jadi kita coba di new tab baru. Saya agak lupa perintahnya. Nah, ini perintah wedge. Oh ya, ini salah. Oke, sudo slash var slash ww slash html slash coba 2. Nah, dia akan menjalankan scriptnya secara terus-menerus setiap 1 detik, every 1 second. Jadi coba kita lihat datanya. .txt. Nah, di sini ada tes, Krishna, dan Dipa sesuai dengan database-nya. Padahal tadi ada Jaya ya di bawah sini, tapi dia ketimpa dengan data di database. Ya, setelah data dari database tertimpa ke newfile.txt, kita akan coba di browser client. Kita coba user Dipa ya. Jadi kita akan login dulu dengan menggunakan user Dipa. Oke, berhasil. Oh ya, kedua. Nah, sudah berhasil. Password, username, dan passwordnya agak cukup lama tadi mau akses Facebooknya. Nah, jadi itu saja untuk menjawab soal nomor 2. Jadi lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu ketika user salah memasukkan username dan password selama 3 kali, maka IP klien akan di-ban. Nah, jadi untuk ban-nya di sini menggunakan to ban. Kita diinstal, terus kita konfigurasi di to ban-nya di file gl.config. Nah, di sini kita cari script. Nah, untuk awal-awal dia cuma ada logcat sama filternya aja. Terus kita tambahkan enable true, jadi dia akan dijalankan GL script-nya. Terus portnya 328, max red tree-nya jika salah 3 kali, maka akan di-ban time selama 10 detik. Terus aksinya juga akan di IP tables dengan port 328. Nah, setelah selesai, kita akan konfigurasi di filter script-nya. Saya simpan. Terus kita buka
filter.d foldernya, terus ada squid.config. Nah, di sini kita akan menambahkan regexnya. Nah, ini adalah regexnya untuk pengecekan kesalahannya. Sudah simpan. Setelah disimpan, terus kita restart file kebannya. Setelah di restart, kita coba di komputer klien apakah berhasil untuk bandnya. Ya. Nah, di sini masih belum ada IP yang ke band. Kita coba di klien. Oke, kita salahkan 3 kali ya. Oke. Bentar. Nah ya, oke, 1. Ya, 1, 2, 3. Nah, terus kita coba lihat ya ke tables. Nah, ini dia ke band. Ke bandnya cuma 10 detik. Band 136 tapi reject with IMP. Jadi kita akali dengan portnya juga TCP 3128 di sini. Nah, coba kita lihat lagi selama 10 detik. Nah, udah hilang. Maka dia bisa ngakses lagi autentikasi proxy-nya. Oke. Mungkin itu menjawab soal nomor 3. Jadi karena soal 1, 2, dan 3 sudah terjawab, mungkin itu saja yang dapat saya tutorialkan pada kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.